Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini di malam 17 ya atau 18 Rajab 1444 Hijriah, Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang telah tersebar ya, ataupun yang disampaikan di flyer ya. Apa judul kita malam hari ini? Gimana? Perintah kita untuk bertauhid dan larangan melakukan kesyirikan. Baik. Seputar itu judulnya. Kita lihat penjelasan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Ini kita sudah masuk di halaman 37. Jadi intinya sebelumnya ini kan berawal bahwa beliau menjelaskan bahwa Hanafiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salam, itu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau hanya beribadah kepada Allah yang Maha Esa, mengikhlaskan semua agama ini hanya milik Allah. Ya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan semua manusia dan menciptakan mereka untuk ibadah tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, bukan yang lain. Makanya seluruh fasilitas yang kita miliki ya, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, hendaklah itu jangan menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Kalau itu terjadi, berarti ada yang salah dengan kehidupan kita ini, ikhwan. Ya, ada yang salah dengan kehidupan kita ini, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu hadirin yang berbahagia. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Itu antum harus camkan. Ya. Makanya dalam surah Ad-Dzariyat ayat yang ke-56 ini tegas. Allah SWT mengatakan, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka para ulama mengatakan bahwa jin dan manusia ini adalah dua makhluk yang mukallaf namanya. Mukallaf itu dibebani syariat. Dua makhluk ini dibebani syariat dan memang nggak bisa terlepas mereka ini dari syariat. Kecuali mereka ini udah meninggal dunia atau gila ya, atau sudah udzur gitu kira-kira. Selama itu belum ada, maka kedua makhluk ini wajib untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita lihat, yakni kata beliau, anna tauhida, bahwa tauhid itu min ma'nal ibadah wa illa faqad sabaqa laka ma'nal ibadah wa ala ayyi syai'in tutlaq wa anha a'ammu min mujarrad tauhid. Bahwa mentauhidkan ya, artinya makna ya'budun itu mau mentauhidkan Allah. Makna liya'budun, agar mereka beribadah kepada aku, artinya mentauhidkan Allah. Ya. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla berarti itu bagian dari beribadah. Ya, mentauhidkan Allah itu bagian dari beribadah. Artinya kalau orang yang ingin beribadah kepada Allah ya harus mentauhidkan Allah. Karena nggak akan bisa ibadah kita benar tanpa tauhid. Karena tauhid itu menjadi dasar kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad sabaqa laka ma'nal ibadah. Telah terdahulu bagimu makna ibadah, wa ala syai'in tutlaq, dan di atas apa saja dia diumumkan, dan ibadah itu lebih umum dari sekedar tauhid. Artinya ibadah ini kan umum. Tauhid itu bagian dari beribadah. Makanya kalau antum memang benar-benar seorang yang beriman kepada Allah, maka antum menjaga ketawakalan antum hanya kepada Allah, rasa takut antum hanya kepada Allah, rasa
cinta antum itu hanya kepada Allah. Dan itu bagian daripada ibadah, namanya ibadah qalbi, ibadah hati. Anda mau tanya dulu terkait dengan ibadah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu kan? Udah ya? Ibadah secara umum dan khusus. Ya. Di halaman 37 kalau di kitab ini. Ya, Anda mau tanya antum dulu. Antum, Pak. Apa makna ibadah secara umum dan khusus kemarin? Antum secara umum aja lah. Masya Allah. Ya, bisa antum ulangi sekali lagi? Ibadah secara umum ya. Ya, jadi ibadah kepada Allah itu ketertundukan, tapi yang didasarkan dengan cinta dan pengagungan. Ya kalau kita sama atasan kita mungkin kita apa juga tunduk gitu ya. Tapi kita sebenarnya nggak ada rasa pengagungan dan cinta. Ya karena alasan pekerjaan doang gitu. Kalau kita ya kepada Allah ini ya cinta dan pengagungan memang. Terus dengan apa? Iya, jadi bukti antum itu cinta ya kepada Allah yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya itu. Jadi percuma antum bilang cinta-cinta tapi melaksanakan perintah enggak juga, larangan terus dijalankan, mana bukti cintanya? Ya. Antum saja sesama manusia kalau antum cinta sama istri antum akan penuhi nafkahnya. Itu salah satu bentuk kecintaan yang enggak mesti diucapkan. Begitu antum memenuhi semua kebutuhan dia, berarti kan menunjukkan antum itu cinta gitu. Begitu. Omong kosong kalau cinta-cinta, kalau nafkahnya pun tak terpenuhi. Itu secara umum. Secara khusus apa? Ibadah secara khusus. Iya, itu adalah khusus. Yaitu apa? Nama seluruh ya, seluruh apa yang Allah cintai. Iya, dan apa yang Allah ridhoi dari segala perbuatan dan segala ucapan dan perbuatan zahir dan batin. Itu dia. Seperti puasa, takut, tawakal, salat, zakat, puasa dan lain-lain dari seluruh syariat Islam. Intinya bahwa kalau seseorang itu memang benar-benar beribadah kepada Allah, maka dia melaksanakan ini secara khusus. Artinya melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Apakah zakat, puasa, intinya rukun Islam yang 5 itu dilaksanakan dengan sebaiknya dengan segala konsekuensinya. Baik. Jadi kita katakan tadi, aku tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada aku. Kata para ulama, kenapa jin di ayat ini didahulukan? Karena dua sebab kata para ulama. Pertama, jumlah mereka lebih banyak. Yang kedua, karena mereka lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Kenapa ayat ini didahulukan jinnya? Kenapa tadi sebabnya? Dua. Apa pertama? Jin lebih banyak. Yang kedua, diciptakan daripada manusia, itu Adam alaihissalam. Kenapa? Karena memang iblis sudah ada kian. Iblis itu udah ada kian, dan jin itu dahulu menempati dunia ini, Pak. Bapak dan Ibu, kenapa para malaikat mengatakan di dalam surah Al-Baqarah itu dialognya kan begitu. Ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah. Khalifah di sini kata para ulama yakhluqu ba'dhum ba'dha, yang menggantikan satu generasi dengan generasi berikutnya. Jadi khalifah di ayat ini, ayat 30 Al-Baqarah itu bukan arti pemimpin, enggak. Di ayat lain betul ada pemimpin, tapi di ayat Al-Baqarah itu enggak artinya pemimpin. Khalifah itu menggantikan satu generasi dengan generasi berikutnya. Makanya kan manusia itu gitu. Kita ini Pak generasi yang sedang menggantikan sebelum kita. Dan anak cucu kita pun nanti bagaimana? Akan menggantikan ya kita ini. Dan begitu seterusnya. Ya. Baik. Makanya dikatakan bahwa beribadah kepada Allah yang dibebankan kepada jin dan manusia ini abadi.
nggak bisa ditawar-tawar lagi, dan ini kewajiban kita. Mana yuwahiduni itu artinya beribadah kepada Allah. Jadi kalau antum mentauhidkan Allah, berarti antum sedang beribadah kepada Allah. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, wa'lam anna al-ibadata naw'an. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ketahuilah olehmu bahwa ibadah itu ada dua macam. Ibadah itu ada berapa? Dua macam. Ibadatun kauniyatun wa hiyal khudu' li amrillahi ta'ala al-kauni wa hadhihi syamilatun li jamil khalqi la yakhruju anha ahadun li qaulihi ta'ala. Ibadah kauniyah, Pak. Ibadah kauniyah itu adalah ketertundukan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla al-kauni. Al-kauni itu artinya yang terjadi di alam semesta ini. Makanya kita prihatin dan prihatin dan sekaligus juga kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita yang ada di Turki sekarang ini yang lagi ditimpa dengan gempa yang begitu dahsyat 7, sekian skala Richter ya, dan kita lihat di media sosial dan di televisi begitu sangat banyak bangunan yang runtuh dan hancur baik di Turki maupun di Syria dan di negara-negara lain juga. Intinya dua negara ini sedang mengalami musibah dan hampir 4.000 orang yang meninggal per hari ini. Kita nggak tahu besok mungkin korban pun akan semakin banyak. Intinya itu salah satu namanya ibadah kauniyah. Ibadah kauniyah itu segala ketetapan Allah yang ada di alam ini. Dan ini semua orang masuk, Pak. Mau kafirnya, mau muslimnya, mau anak-anaknya, mau orang kaya, semuanya kena. Makanya kan yang tertimpa bangunan itu nggak hanya orang tua, nggak hanya anak-anak, nggak hanya perempuan, semua. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaum muslimin yang mendapatkan musibah mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar. Dan kepada mereka yang meninggal dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Betul. Syahid nggak mereka ini? Syahid, Pak. Kenapa? Karena kata Nabi termasuk yang syahid itu, tapi disebut dengan syahid akhirat, Pak ya, bukan syahid dunia. Kalau syahid akhirat itu artinya dia mendapatkan pahala syahid nanti di akhirat. Tapi pelaksanaan jenazahnya tetap dia dimandikan, dikapankan, disolatkan dan dikuburkan. Kalau dia syahid dunia akhirat kan enggak, dia hanya wajib diapakan? Ya, dikuburkan, dikapankan. Kalau memang bajunya tidak menutup auratnya gitu kita tutup, kalau enggak ya udah. Begitu. Kalau ini ya tetap dilaksanakan fardu kifayah, tapi mereka syahid akhirat karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang syahid itu ada 6 atau 7, saya lupa riwayat hadisnya, tetapi diantaranya yang tertimpa bangunan. Tertimpa bangunan, yang tenggelam, wanita yang mati melahirkan, orang yang meninggal karena sakit perut dan sebagainya. Ya, itu disebut dengan syahid. Syahid apa tadi? Syahid akhirat. Begitu ya. Karena ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Baik. Jadi itu ya, bahwa ibadah kauniyah itu ketertundukan terhadap segala perintah Allah yang bersifat apa? Yang keputusan Allah yang ada di di alam ini. Saya ulangi, ibadah kauniyah itu adalah ketertundukan kepada perintah Allah yang terjadi atau ketetapan Allah yang terjadi di mana? Di alam ini. Ya apa contohnya? Tadi itu gempa, apalagi coba? Angin puting beliung, apalagi coba? Banjir, longsor. Ini nggak ada yang bisa orang ngelak. Seperti kita di Aceh kemarin ya. Mungkin 20 tahun yang lalu, barangkali hampir 20 tahun yang lalu ada tsunami. Ini namanya sifatnya kealaman yang bersifat ketetapan Allah di alam ini. Nggak ada yang bisa ngelak. Ya, ini disebut dengan ibadah kauniyah. Jadi ibadah kauniyah ini kita tunduk kepada ketetapan Allah, jangan ngelawan, jangan kita ngebantah, jangan kita marah, jangan kita benci. Ya gimana lagi? Qadarullah. Terima saja ketetapan Allah. Itu bentuk ibadahnya. Kalau antum nggak bisa begitu, berarti antum nggak dapat apa-apa pun dari musibah itu. Yang ada antum dapat hanya sakit doang, gitu kan? Hanya antum mungkin kalaupun jadi korbannya antum sudahlah kena mungkin kaki, mungkin patah, mungkin juga yang ada sakit doang, gitulah kira-kira. Tapi antum nggak mendapatkan mendulang pahala dari musibah itu. Kalau orang yang beriman, oke, mungkin dia dapatkan di badannya, mungkin dapatkan musibah, mendapatkan masalah, kesakitan dan sebagainya, tapi dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Karena buah dari kesabaran dia dan buah dari penerimaan dia terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dia nggak ngebantah, nggak dongkol, nggak marah terhadap ketetapan itu. Karena antum mau marah, mau apa gunanya? Apa berubah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada bisa ngelak gitu. Kalau Allah Azza wa Jalla tenggelamkan Tanjung Merawai ini, mau bilang apa antum? Apa keberatan Allah, keberatan antum? Antum bisa marah. Marah juga nggak akan menyelesaikan masalah. Makanya orang beriman mengerti sikap bagaimana dia harus bersikap terhadap perkara ini. Ini disebut dengan ibadah kauniyah. Ibadah artinya ketertundukan kita kepada ketetapan Allah yang terjadi di mana? Di alam semesta ini. Apapun itu yang bentuknya terjadi. Termasuk yang menimpa diri kita ya. Mungkin tidak skalanya besar, kalau gempa tadi mungkin besar. Sakit kita, ya. Kita kemalingan umpamanya, terbakar rumah kita. Apalagi coba? Mungkin kita kena musibah dengan berbagai bentuknya gitu. Itu disebut dengan kauniyah. Kita bisa mendulang pahala dari itu nggak? Bisa. Dengan catatan kita bersabar, kita ridho menerima itu, kita puas dengan ketetapan Allah, dan kita menerima dengan lapang dada. Nggak ada dongkolnya, nggak ada kita marahnya, dan nggak ada kita bencinya. Itu harus antum didik diri antum terhadap hal yang seperti itu. Jangan biasakan diri kita ini ngebantah. Ini ngapain pula nih? Saya kan orang baik, orang itu yang kena kan wajar. Kalau saya ini kan orang soleh, ngaji tiap malam. Ya, iyalah kalau dia bisa. Kalau anak kok kena pula, gitu jangan merasa antum ini suci, merasa antum ini hebat sehingga antum enggak. Justru orang yang mau naik imannya itu kan harus diuji kan. Orang yang mau naik imannya itu harus diuji. Ya kalau enggak, bagaimana diketahui bahwa antum ini orang yang hebat dan seterusnya. Baik. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Karena semua ya apa yang ada di langit dan di bumi kecuali dia akan datang kepada Allah dalam keadaan bertekuk lutut atau dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah. In kullu, tidak ada atau semua yang ada di langit dan di bumi ini melainkan dia akan datang kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan abdan, yaitu menghambakan diri. Tidak ada yang bisa mengelak dari segala ketetapan Allah Azza wa Jalla. Fahiya syamilatun lil mu'min wal kafir. Maka ayat ini meliputi segala manusia yang ada. Apakah itu mukmin dan kafir, wal birri orang yang baik, wal fajir dan orang yang jahat. Artinya ketika ketetapan Allah Azza wa Jalla bersifat kealaman ini yang ada terjadi di alam semesta ini, nggak ada yang bisa ngelak gitu loh. Contoh umpamanya hujan deras, ya berhari-hari seperti beberapa waktu yang lalu. Apa ada yang bisa ngelak? Dalam pengertian yang ngelaknya paling dia ke rumah aja gitu, menahan hujan itu umpamanya. Nggak ada. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Terima aja udah. Bisa nggak kita dapat pahala dari ini? Bisa. Dengan catatan apa? Kita bersabar, lapang dada, ridho. Kita nggak marah, nggak ngebantah. Ya udah. Meskipun mungkin merugikan kehidupan dunia kita, bisnis kita mungkin terhambat, mungkin kita punya padi yang mau dijemur nggak kering, banyak hal gitu. Banyak hal. Kita punya usaha nggak laku, ya laundry kita nggak kering, banyaklah. Tapi kita menerima itu dengan lapang dada. Di sini baru kita mendapatkan pahala dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ya. Segala apa yang ada di langit dan di bumi melainkan dia akan datang kepada Allah dalam keadaan abdan. Itu artinya dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tsani, yang kedua, ibadatun syar'iyyah, ibadah yang bersifat syar'iyyah. Tadi gimana Pak ibadah yang kauniyah tadi gimana? Mengartikannya kita? Tentu ada catatan enggak? Belum. Oh, belum dicatat. Coba antum Pak tadi ibadah yang kauniyah gimana tadi? Kepada Allah. Ya, yang ada, yang terjadi di mana? Di alam semesta ini. Ya, coba antum Pak Tony sekali itu. Ibadah yang bersifat kauniyah.
Iya. Ya banyak ketetapan Allah kan. Ini hujan ya, qadarullah. Allahumma shayban nafi'an mutir nabi fadlillahi ta'ala wa rahmati. Mungkin ini menurut antum sebagian Allah hujan pula, mau pulang gimana nanti basah. Kalau kayak gitu antum ada, cepat revisi. Istighfar kepada Allah. Udah qadarullah aja. Terima aja udah. Mau hujan, mau apa, terima aja. Ini ketetapan Allah yang bersifat alam, artinya kauniyah itu yang terjadi di kaun ini di alam ini gitu. Dan enggak ada yang bisa ngelak. Gitu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ibadah yang kedua bersifat apa? Syar'iyah. Ibadah syar'iyah wa al-khudu' li amrillahi ta'ala asy-syar'i, yaitu ketertundukan kepada perintah Allah atau ketetapan Allah yang bersifat syar'i. Yang bersifat syar'i. Wa hadhihi khassatun biman ata'a Allah ta'ala wattaba'a ma ja'a bihi rusul, mithlu qawlihi ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadah yang kedua adalah ibadah yang bersifat syar'iyah. Itu ketertundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'i. Dan ini khusus kepada siapa yang taat kepada Allah taala dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasulnya. Ana ulangi. Jadi ibadah syar'iyah itu adalah ketertundukan terhadap segala perintah Allah Azza wa Jalla yang bersifat syar'i. Dan ini khusus kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang kepada mereka-mereka yang mentaati Allah Ta'ala dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasulnya. Artinya ibadahnya ikhlas dan mutaba'ah, itu intinya. Jadi ibadah syar'iyah adalah ketertundukan terhadap apa? Perintah Allah Azza wa Jalla yang bersifat syar'i. Ini khusus untuk siapa? Siapa yang taat kepada Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul. Wa mithlu qawlihi ta'ala, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka ini berjalan di atas permukaan bumi dalam keadaan hauna. Dalam keadaan apa? Tertunduk. Dalam keadaan apa? Rendah hati, tunduk, enggak takabur. Jadi rendah hati dan takabur tidak tunduk ini bagaimana realisasinya? Ya menjalankan perintah Allah. Karena kalau orang yang sombong dalam Islam ini, Pak, bukan orang yang suaranya besar, bukan. Orang sombong itu dalam syariat dua. Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghinakan manusia, itu aja. Jadi bukan orang yang mobilnya mewah itu orang sombong itu. Itu menurut antum dah. Bisa saja yang naik sepeda itu lebih sombong daripada yang naik Mercy itu. Kenapa? Karena orang naik Mercy ini hatinya itu rendah hati, tunduk, sementara naik sepeda ini dia ingin sombong, ingin sebenarnya kalau dia punya mobil dia ingin menyombongkan diri dengan harta yang dimiliki. Karena nggak punya aja dia. Tapi dia udah punya mempersiapkan hati untuk sombong gitu. Sementara orang kaya ini bagaimana? Hatinya tunduk, hatinya ini apa? Hatinya ini tidak sombong, bahkan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa tadi takabur dalam Islam ini? Mana takabur? Ada dua apa? Batrul haq, menolak kebenaran, dan merendahkan manusia. Jadi kalau antum, ini dalil Pak, ini dalil. Antum menolak, antum takabur. Meskipun antum orang paling miskin di atas permukaan bumi. Paham? Jadi jangan dinilai, oh karena orang kaya biasalah sombong. Enggak juga. Antum orang miskin tapi nggak mau menerima dalil. Gimana hukumnya dia? Sombong dalam pandangan agama. Kita bukan pandangan orang ya, tapi pandangan agama yang menjadi pegangan kita. Ya, menjadi pegangan kita adalah ini kacamata agama. Ya. Fanawala wala yuhmadu alaihi lisanu li'annahu bighairi fi'li. Maka macam yang pertama atau bentuk yang pertama yaitu ibadah yang kauniyah, tidaklah seorang itu dipuji di atasnya. Manusia itu tidak dipuji di atasnya. Kenapa? Li'annahu bighairi fi'li. Karena itu bukan perbuatannya. Bukan perbuatannya. Artinya kalau ketika terjadi gempa lalu dia sabar, ya memang sewajarnya lah. Jadi nggak dipuji seorang itu di situ. Lakin qad yuhmad alaihi, ya, lakin qad yuhmadu ala ma yahsul minhu min syukrin inda rakha'i was sabri 'alal bala bi khilafi nau'i tsani fa innahu yuhmadu alaihi. Jadi bentuk yang kedua ini, ya bentuk yang pertama tadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu pada asalnya manusia nggak dipuji di situ. Kenapa? Karena itu bukan perbuatannya, itu Allah Azza wa Jalla yang melakukannya.
Oke, itu tidak dipuji seorang di situ. Kenapa? Karena itu bukan perbuatannya. Allah yang buat. Lakin qad yuhmad ala ma yahsul minhu min syukrin inda raha wa sabrin alal bala. Tetapi terkadang bisa dia dipuji orang tersebut dari bentuk yang pertama tadi, ibadah yang kauniyah, jika dia mensyukuri ketika dia mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kelapangan, dan bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Jadi Pak, kekayaan, kemiskinan itu ujian semua dari Allah. Jangan antum kira hanya miskin itu yang ujian, enggak. Kekayaan itu ujian, kemiskinan itu ujian, keterkenalan itu ujian, ketersohoran itu ujian, ketenaran itu ujian, semuanya ujian dari Allah. Tapikah mampukah orang yang sedang menghadapi itu mendapatkan pahala, yang dia bisa menjadikan hal itu menjadi pahala baginya? Bisa ketika dia bersyukur kepada Allah atas segala pemberian Allah itu. Jadi bagaimana? Kekayaan dia miliki, dia gunakan di jalan Allah. Ketenaran yang dia miliki, dia gunakan untuk memperkuat agama Allah umpamanya, untuk dakwah ilallah. Ketenarannya bukan untuk hawa nafsunya. Apalagi umpamanya jabatan yang dimilikinya, jabatan yang dipergunakannya untuk melayani Islam dan kaum muslimin, bukan malahan untuk kepentingan pribadi, golongan, kelompok dan sebagainya. Enggak, semata-mata lidinillah, untuk agama Allah. Ini orang ini dapatkan pahala. Bukankah kekayaan dan kemiskinan itu datangnya dari Allah? Itu kan ketetapan Allah. Semuanya ketetapan Allah SWT. Itu disebut dengan ibadah kauniyah. Maka saya katakan tadi, segala ketetapan Allah yang ada di alam ini, menjadikan orang miskin, menjadikan orang kaya, menjadikan orang terkenal, ini kan semuanya Allah SWT yang menentukan, bukan kita, Pak. Ya. Bikhilafi nau'itsani, berbeda dengan yang kedua. Apa tadi yang kedua itu? Ibadah syar'iyah. Fa innahu yuhmadu alaihi, maka seorang itu dipuji di atasnya. Kenapa dia dipuji? Karena dia menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dengan mengikuti sunnah Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan dia enggak? Perbuatan dia. Itu kan diizinkan Allah, Pak Ustaz. Betul. Semuanya ini enggak ada akan terjadi kecuali diizinkan oleh Allah. Tapi kan dia berusaha melakukan hal itu. Begitu ya. Jadi saya ulangi, kita katakan tadi berawal dari awal pembahasan kita bahwa Allah SWT mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadat, ya, maksudnya ini mentauhidkan Allah. Tauhid kepada Allah itu adalah bentuk ibadah. Dan itu ibadah yang sangat agung, mentauhidkan Allah. Jadi jangan antum kira mentauhidkan Allah itu enggak ibadah. Itu ibadah yang sangat agung. Dan ibadah itu ada berapa tadi? Dua macam. Ibadah yang kauniyah dan ibadah yang syar'iyah. Ibadah mana yang dipuji kita? Syar'iyah. Ibadah kauniyah bisa nggak kita dipuji? Bisa. Kapan? Ketika mendapatkan segala nikmat dan kelapangan, dan bersabar ketika mendapatkan bala dan ujian. Itu musibah maksudnya. Begitu cara memaknai ya tentang ibadah yang sifatnya kauniyah dan sifatnya syar'iyah. Kalau syariah mah itu kan otomatis dia mendapatkan pahala. Kenapa? Kan dia yang capek sholat, dia yang capek puasa, segala macam. Tapi kalau ibadah-ibadah yang bersifat kauniyah, segala ketetapan Allah yang di alam ini, tentu nggak bisa otomatis dia mendapatkan pahala begitu, kecuali diikuti dengan apa? Kesabaran ketika mendapatkan musibah dan cobaan, dan dia diikuti dengan syukur ketika mendapatkan dia kenikmatan, kelapangan dan lain sebagainya. Jadi jangan antum kira dagangan antum itu laris dibeli orang, itu karena kehebatan antum nawar-nawarkan, kehebatan antum untuk apa namanya ini, promosi. Enggak, itu karena kehendak Allah itu terjadi. Ada orang lebih hebat dari antum ini, tapi Allah enggak jadikan hati orang condong ke dagangan dia, ke dagangan antum dia larinya. Ini kan ketetapan Allah di alam ini kan. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dari itu? Syukuri. Nikmat uang, harta yang kita dapatkan itu kita jadikan untuk apa namanya ini, untuk Islam dan kaum muslimin. Kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perkara yang terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid, dan itu adalah mengesahkan Allah dalam segala peribadatan. Ini judul yang sesungguhnya, ini pengantarnya, tapi kita nggak mungkin masuk ke pengantar itu, ke judul besar itu, kecuali kita nyampaikan pengantarnya dulu, ya. Jadi perkara yang terbesar yang Allah perintahkan kepada para makhluknya, jin dan manusia, adalah apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah.
mengesahkan Allah. Artinya mentauhidkan itu apa? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam segala peribadatan. Jadi antum ibadah itu bulatkan itu karena Allah, bukan karena yang lain. Tapi terkadang kan gangguan itu datang. Makanya ketika gangguan itu datang, antum perangi, antum lawan gitu. Kalau antum nunggu, antum mulus dulu baru beribadah, tadi anda yakin nih, antum yang mau kemari ini mungkin ada yang tadi ragu-ragu, ada yang setengah-setengah niatnya, ada yang ini, pasti begitu. Tapi ada juga yang udah mulus-mulus memang. Memang dia dari awal sudah memang tekad kian. Tapi ada yang dari awal tadi, gimana ya? Ini kayaknya cuaca gimana ya? Ragu-ragu kan? Ada yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah dia putuskan juga, alhamdulillah. Maksud saya apa? Maksud saya bahwa kalau orang yang apa namanya ini benar-benar dia yakin dengan segala ketetapan Allah SWT dalam rangka dia mengesahkan Allah SWT, maka nggak ada lagi keraguan, dia membulatkan tekad dan niatnya. Maka dalam peribadatan kita kepada Allah, muluskan itu. Jangan ada kasih sedikit pun bagian ke manusia, enggak. Jadi antum ngaji ini karena Allah SWT. Tidak ada pernah niat antum supaya nanti aku jadi ustadz, lalu dia jadi ustadz akan dikenal orang, supaya aku mulia, supaya aku dianggap orang sebagai seorang salafi, sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah. Nggak ada itu. Antum revisi niat-niat yang kayak gitu. Antum menuntut ilmu itu lillahi tabaraka wa ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku ingin manusia mendapatkan ilmu sebagaimana yang aku dapatkan hari ini, dan tidak dinasabkan sedikit pun sama aku, katanya. Dia ingin semua manusia mempelajari ilmu yang tidak boleh didapatkan, lalu tidak ada seorang pun yang menasabkan atau yang yang menyandarkan kepada dirinya. Oh, ini dia ilmu Imam Syafi'i dulu ini. Nggak mau. Sampai saking menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan ingin ketenaran, ingin keterkenalan, ingin tersohor sehingga dipaksa untuk apa? Like apa itu? Like, comment apa? Like, comment and share, subscribe, apalah bahasanya, saya kurang tahu itu Pak Ustadz. Jadi waktu itu Ustadz juga ada caranya di like apa di Instagram itu. Kalau kecuali untuk syarat itu aja nggak apa-apa. Syarat untuk masuk nggak ada, untuk ketenaran gitu. Itu hati-hati, nggak mudah jadi orang terkenal itu, ikhwan. Nah, karena Ustadz nggak terkenal aja, saya berdoa kepada Allah biar jangan terkenal malahan. Payah. Karena kita terbebani gitu. Kita nggak bebas bersikap. Antum dulu waktu mau nikah sama istri antum yang hari ini, yang istri pertama antum ini, antum dulu jaga sikap kan, jaga image kan, supaya antum indah selalu, harum selalu di depan dia kan. Nggak ada boleh terjadi kesalahan sedikit pun. Betul kan? Dulu antum malu-malu, iya kan? Dulu maksudnya. Kalau sekarang antum mau nyari yang lain silahkan. Nggak berani kan? Keinginan ada, keberanian nggak ada. Keinginan sih ada ya kan? Karena baru kita angin-anginkan aja udah perang ya kan? Baru diangin-anginkan, belum lagi dibuat ya. Baru diangin-anginkan. Kita ulangi. Apa tadi kok bisa diceritain tadi? Apa tadi? Perkara terbesar yang Allah perintahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa di sini, ikhwan? Jangan sampai antum beribadah itu ada sedikit antum. Kadang-kadang begini, kita itu nggak terasa gitu, nggak terasa. Ternyata selama ini kita menikmati itu, nggak sadar kita. Makanya kan sering kata para ulama begini. Kita kalau kajian, kalau rame orang, kita enak, semangat ngasih kajian. Tapi ketika nggak ada orang, niat kita itu bagaimana? Apakah seperti yang biasa apa tidak? Kalau nggak seperti biasa, berarti ada masalah di hati antum. Paham ya? Jadi kalau antum gini, rame orang, ya alhamdulillah, kajian kita rame. Suatu saat nggak ada orang, niat antum, kok bisa kayak gini? Penitiannya kemana nih ya? Berarti selama ini antum apa? Bukan karena Allah SWT, tapi karena orang lain. Karena makhluk antum mengajinya. Hati-hati. Itu bagi ustadznya, bagi mad'unya, bagi jamaahnya, ketika nggak ada orang, cuma 2 orang yang datang, antum pun cepat pulang. Memang antum nggak ada ikhlasnya berarti selama ini. Ngaji karena rame orang aja. Begitu. Justru kalau nggak ada orang, antum makin semangat. Kenapa? Karena kalau nggak ada orang, ustadznya bisa perhatian ke kita semua. Kita bisa nanya ustadznya lebih leluasa gitu. Ini enggak. Kalau nggak ada orang, berarti selama ini antum ngaji karena siapa?
Maksud saya ingin menekankan pentingnya keikhlasan itu membulatkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya. Baik. Terkadang muncul yang seperti itu. Terkadang muncul. Bagaimana caranya kita? Perangi. Lawan terus. Jangan kasih kendor. Istilah orang anak Medan ini. Ya. Perangi terus. Bukan berarti yang seperti itu nggak datang dia, akhi. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Bukan berarti orang yang sudah ngaji-ngaji kayak antum ini udah nggak ada lagi godaan. Justru godaan gimana? Ya makin besar. Apalagi godaan-godaan seperti umpama Masjid Abu Bakar yang akan selesai ini. Ini hati-hati. Saya mengingatkan diri pribadi dan antum sekalian. Jangan nanti udah jadi merasa alhamdulillah ya, berkat apa kita dulu. Ini karena Allah, bukan antum, nggak ada apa-apanya di situ. Saya kan sumbangan banyak Pak Ustaz. Nggak usah antum. Ya akhi, antum nggak ada bawa apa-apa kok dari dulu. Datang lahir antum mau mati juga nggak bawa apa-apa. Jangan merasa berjasa di situ. Kan selama ini kita juga ngerjain Pak Ustaz. Antum ngerjakannya karena Allah apa karena makhluk? Ingin dipuja apa karena apa antum? Ini saya mengingatkan diri pribadi ya, dan antum sekalian. Agar kita bulatkan itu, kita jaga baik-baik amal soleh itu. Karena membuat amal soleh itu sulit. Mempertahankannya lebih sulit. Paham ya ikhwan ya? Buatnya kita, sholat malam itu udah berat kita sholat malam. Mempertahankan keikhlasan itu lebih sulit lagi. Jaga dia, jaga amal yang udah kita buat ini. Jaga-jaganya gitu. Biar jangan keceplos sama orang. Biar jangan kita ujub. Kita nggak keceplos. Tapi lihat orang cerita, kita dengar kawan kita. Aku payah kali sholat malam. Dalam hati kita, kau payah. Orang lu 20 tahun lalu sholat malam terus. Kau baru sekali pun, paham? Itu ujub namanya Pak. Ujub itu berhala dalam hati kita pelihara. Memang kita nggak ngomong, tapi gimana dalam hati kita? Merendahkan dia. Baru 2000 impaknya, awal 50.000 tiap hari. Memang nggak diucapkannya, tapi di mana? Hati dia. Ujub Pak, merasa bangga diri. Memang nggak dibilangnya. Kalau dibilangnya diri ya, nampak kali kan? Gitu. Antum kan semua antum borong. Ujub ya juga, ria ya juga, gitu kan? Subhanallah. Baik ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi perkara yang terbesar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tauhid. Apa tauhid itu? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam segala peribadatan. Ingat, ibadah ini luas ikhwan, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu yang sudah dibacakan oleh Bapak ini tadi. Ibadah dalam secara pengertian umum dan khusus. Ya, secara khusus, secara umum kita katakan ketertundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sementara ibadah secara khusus ada satu nama yang meliputi segala apa yang Allah cintai, dari segala perbuatan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan zahir dan batin, seperti takut, salat, khusyuk, zakat, puasa dan lain-lain. Baik. Itu ya, perkara yang Allah perintahkan yang terbesar adalah mentauhidkannya. Tauhid, at-tauhid lughatan kata Syekh, tauhid secara bahasa adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Ya, wahada yuwahidu tauhidan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Artinya apa? Ja'alu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu jadi satu. Itu namanya mentauhidkan. Mentauhidkan itu tauhidul fikrah. Tauhidul fikrah artinya menyatukan pendapat. Ya, tauhidus sufuf, menyatukan barisan. Jadi tauhid ini umum, bukan hanya tauhid berarti bukan secara bahasa ya maksudnya. Jadi secara bahasa itu artinya menyatukan sesuatu itu menjadi satu. Ja'alu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Itu tadi tauhidul fikrah, menyatukan apa? Pendapat, ya. Tauhidus sufuf, menyatukan barisan, ya. Tauhidul usrah, menyatukan keluarga dan seterusnya, ada seterusnya begitu. Ini secara apa? Bahasa atau etimologinya. Wa hadza la yatahaqqaq illa binafyin wa itsbatin. Dan ini kata beliau, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, menyatukan sesuatu itu, menjadikan sesuatu itu menjadi satu, ini tidak bisa terjadi kecuali dengan nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Ya, ada nafi dan ada isbat. Ana kayaknya begini. Untuk ini, ana mohon maaf kalau nyuruh antum menghafal ya, karena pada lihat kalau nggak kita hafal sampai kiamat nggak maju-maju kita. Ya, ana akan kirim ke antum, ya, kirim ke antum tentang yang pernah ana sampaikan dulu, tapi ana nggak tahu apakah antum sudah ana kirimi apa tidak dulu.
bahwa Syekh ya Shalih Al Fauzan hafizahullah taala beliau punya kitab namanya Aqidatut Tauhid, tebal kitabnya. Dan di situ beliau menyampaikan bahwa terkait dengan ini nafi dan isbat ini, karena ini saya lihat penting sekali. Anda tidak tahu pembahasan ini kan nanti ada di depan ini akan ada tentang la ilaha illallah ya. Dari sekarang ini kita cicil maksudnya. Kita cicil karena nanti ketika pembahasan rukun Islam itu akan ada syahadah la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah kan gitu. Kenapa dari sekarang anak kasih ke antum supaya antum siap-siap. Jadi nanti ketika kita membahas itu udah bisa gitu. Karena anak bermaksud kalau nanti kita kajian sudah definitif, alhamdulillah sudah ada di sana itu, kita grade-nya jangan kayak gini. Memang kurikulumnya jalan gitu dan ada evaluasinya. Kalau kayak gini memang ini betul sistem halaqah Pak Ustaz, betul. Kita bukan sistem akademik. Tapi halaqah ini lebih jago mestinya daripada akademik. Mana ada ulama itu yang keluarnya dia dari ini? Ya baik, akhir-akhir ini betul para ulama. Tapi kebanyakan asatidzah kita itu tetap duduk di majelis ilmu, halaqah. Itu yang paling kuat. Yang mengokohkan itu halaqah, yang kajian rutin. Kajian rutin yang seperti ini. Kalau kajian akademik itu kan kebanyakan memang dia betul, tapi dia tidak fokus kepada satu masalah. Dia hanya umum-umum dibahas dia. Kalau yang seperti ini, masya Allah, ya nanti anak kirimkan, anak tak tahu. Yang jelas begini, la ilaha illallah itu ada 5 yang harus terpenuhi. Sudah anak sampaikan belum ya? Karena antum mau mati masa nggak tahu itu? Kan itu Pak ya. Pertama antum harus mengerti makna la ilaha illallah yang benar. Muhammad Rasulullah harus benar maknanya. Yang kedua harus ngerti rukunnya. Rukun la ilaha illallah itu. Yang ketiga harus tahu syaratnya. Syarat la ilaha illallah. Antum tahu syarat la ilaha illallah? Enggak ya? Ini ya. Kemudian harus tahu konsekuensinya. Yang kelima harus tahu pembatalnya. Itu ya. Karena Anda merasa bertanggung jawab kali nih soalnya karena ini Anda kira tadi ada dosen ada guru lain, ada ustadz lain yang menyampaikan tauhid, nggak ada ya? Anda sendiri ya? Ya Ustaz Zulham bawa fikih ya. Ustaz Zulham bawa fikih ya. Dan ini sebentar saya cek dulu. Kemarin udah Anda masukkan sih ke sebentar ya Pak ya. Saya cek dulu Pak Maryadi. Oh. Ada itu tebing. Nanti anak kasih filenya juga ada. Anak kasih sama Abu Muhammad ini dulu. Nanti di share aja nggak apa-apa. Sebenarnya di kantor juga ada yang udah anak cetak. Itu. Anda udah share ke antum. Ya. Bentar ya. Dai. Nanti kitabnya ana share ke antum juga. Kalau memang antum mau cetak, mau baca-baca silahkan ya. Itu kitabnya. Antum bagi aja ke kawan-kawan siapa yang mau cetak bukunya. Aqidatut Tauhid namanya, di Syekh Shalih Al Fauzan. Itu apa namanya Pak? Itu syarah Ushul Salasah yang ini tuh. Iya. Antum share aja ya ke kawan-kawan. Baik. Rahman. Ada? Enggak ada. Enggak, yang itu udah ana terjemahin, yang itu tadi. Tapi kalau yang itunya enggak ada bahasa Indonesia dia. Kitabnya agak tebal itu memang. Ya. Baik, kita lanjut sekali lagi Pak ya. Ini Ba'da Isya lanjut kan? Udah kan? Ini Ba'da Isya lanjut enggak? Ada kajian lain? Ustaz Faisal ya? Oh iya. Berarti Anda kira tadi ada lagi Ba'da Isya, enggak ada lagi ya? Yalah, enggak apa-apa. Tapi itu sebentar Anda masih bisa ya? Sekali lagi. Masih bisa Pak ya? Udah atur dari tadi udah azan. Barusan. Sekali lagi Pak ya, saya ingatkan
Itu intinya, antum baca-baca itu dan harus hafal ya. Anak nggak terima kalau nggak antum hafal gitu. Nggak ada gunanya kita banyak cerita 20 tahun ngaji, apapun nggak tahu dia. Jangan kayak gitu ya. Nah, ini karena sayangan sama antum ini. 20 tahun ngaji, gayanya aja gaya soalim, tapi apapun enggak gitu. Jangan kayak gitu. Ya, paham ya? Anda tanya, syarat la ilaha illallah apa? Masa kayak gitu antum nggak tahu? Ya, orang Ahlussunnah wal Jamaah yang ngerti itu 2 kali 4 kali ngaji, tahu dia syirik, tahu bid'ah, tahu dia tauhid, tahu dia gitu maksudnya. Ya, kita penguatan ilmiah kita ya. Baik, ini saja barangkali nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Hadza wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.